ya menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri ya. Tetapi surat yang kita sampaikan pada hari ini mohon nanti ditanggapi bahwa kegiatan dan agenda kami hari ini objektif ya. Kenapa kami sampaikan ini objektif? Karena berkaitan dengan hukum acara, kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berkaitan juga dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Artinya apa? Bahwa terkait laporan klien kami Dr. Reja dengan nomor 7355 yang kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pemenuhan ya petunjuk jaksa kami anggap penyidik dari Dirserber Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Artinya adalah bahwa dengan perbuatan seperti itu, maka kemudian hari ini kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri melalui surat kami untuk dilakukan gelar perkara khusus ya. Itu berkaitan dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 di pasal 33 ya, kaitannya dengan satu, kami ingin mempertanyakan di gelar perkara khusus itu kendala apa ya yang dialami oleh penyidik ya, sehingga kemudian tidak memanggil saksi S dan saksi U ya. Jadi jangan nanti dugaan kami terbukti adanya ya pihak-pihak lain menghalang-halangi penyidikan. Dan kemudian di dalam gelar perkara khusus tersebut kami menginginkan agar dibukakan ya hasil uji lab forensik terhadap handphone yang sudah disita ya, terkait handphone dari inisial O, inisial S, dan inisial NM dan IM, karena kami yakin dan percaya dari 4 peristiwa ini ada kaitannya, sehingga dugaan kami dari awal tidak boleh 2 tersangka. Seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau ini kan sebentar lagi kan udah tinggal tanggal 2. Apa lagi semua ini ada sesuatu yang memang dipersulit bahasanya, entah ada diperlambat segala macam itu. Nah justru itulah kami hari ini menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri, karena dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya, pengajuan klien kami tertanggal 1 Desember 2024 dan laporan polisi klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Tetapi saksi inisial O ini dan inisial S belum dipanggil sampai sekarang. Nah, kemudian kami menginginkan adanya gelar perkara khusus untuk kita buka apakah memang dugaan kami adanya penghalang-halangan penyidikan benar atau tidak, seperti itu. Katanya menggandeng para pengusaha skincare yang pernah diperas oleh NM untuk bersatu nih Pak, seperti itu atau seperti apa? Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, yang menjadi korban terhadap dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan rela mendukung, seperti itu. Yang lain? Nah, kalau dari Dokter S kan selalu bilang gak usah lah maksa-maksa orang yang bisa jadi tersangka, kok dijadiin tersangka, maksa banget sih. Ngabut banget sih, gimana tuh teman-teman? Jadi sebenarnya begini, kalau soal itu ya saya serahkan jawabannya kepada sejawatnya ya, Dr. Andreas ya. Karena kan Dr. Andreas juga sudah mentersangkain dia di Polda Medan dan juga sudah dapat sudah ya. Ya dong. Support dari Kak, kita dulu, kita dulu, menjawab. Enggak, saya nggak begitu sangka di mata itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peristiwanya, ini kan ada peristiwanya, sehingga bukan memaksakan untuk dijadikan tersangka, tapi memang hukum ini kan harus berjalan dengan tegak lurus ya. Kalau memang dia harus ada faktanya, ya dia harus masuk gitu. Karena memang kalau kita lihat dari pelaporan ini, peristiwanya ada, bukti
buktinya ada, semua sudah ada, semuanya itu ada. Jadi bukan untuk kenapa harus memaksa, nggak seperti itu. Sama juga seperti kasus saya, ya memang dia ada mengatakan hal-hal yang melanggar undang-undang, sehingga dia harusnya memang tersangka harusnya. Jadi bukan memaksakan, tapi memang udah seharusnya. Nah, terkait gelar perkara khusus ini sama seperti yang saya alami sebelumnya, dilakukan gelar perkara khusus atas Dumas ya, pengaduan dari pihak tersangka bahwasanya yang saya alami ya di dalam adanya gelar perkara khusus ini dilakukan dikarenakan adanya sangkaan atau dugaan kenapa kok bisa jadi tersangka, sehingga akan dicek bagaimana perjalanannya, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, ini kebalikannya nih. Nah, kenapa ini tidak menjadi tersangka? Gitu. Ini jadi terbalik dari kasusnya saya. Jadi saya rasa ini langkah yang harus dilakukan. Jadi begini, sederhananya adalah kalau si tersangka Samira di Polrestabes Medan memohonkan gelar perkara khusus di Barreskrim, bisa. Kenapa tidak? Ya, klien kami Dr. Reza Gladys tidak bisa memohonkan gelar perkara khusus. Tetapi ini terhadap kenapa tidak ada tersangka lain, gitu. Ya, betul Dok ya. Di kedatangan beliau kemari adalah mendukung rekan sejawatnya yang juga klien kami Dr. Reza Gladys terhadap permohonan agar dilaksanakannya gelar perkara khusus. Bagaimana beliau juga ya sudah dimohonkan gelar perkara khusus terhadap laporannya. Seperti itu ya. Menyurati Wasum dan juga akan menyurati Kadif Propam, serta juga kita akan menyurati surat penyuluhan ke Komisi 3 DPR RI. Karena perlu rekan-rekan semua ketahui di sini Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu, kami anggap telah menghalang-halangi proses. Dugaan kami telah menghalang-halangi proses penyidikan terhadap perkara ini.